Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun merupakan kejadian yang sangat langka untuk menyaksikan seseorang membuat terobosan ke tahap transformasi dewa secara langsung, masih banyak rumor mengenai fenomena ini yang beredar di dunia kultivasi. Transformasi tubuh fisik menjadi kayu cendana, siapa sangka legenda ini nyata. Setelah selesainya proses ini, dia akan berhasil menembus kemacetannya. Wanita tua itu bergumam dengan ekspresi iri di wajahnya. Belum tentu. Situasi saudara naga Arktik tampaknya sedikit goyah saat ini. Tampaknya dia hanya mencapai prasyarat untuk membuat terobosan ke tahap transformasi dewa, tetapi metamorfosis jiwa yang baru lahir di dalam tubuhnya tidak tampaknya berkembang dengan sangat lancar. Kalau tidak, lambang yang terwujud dari api glasial kita tidak akan berkedip secara sporadis. Biksu tua itu memandang dengan alis berkerut dan segera dapat mengidentifikasi masalahnya. Mau bagaimana lagi? Meskipun kita meminjamkan kekuatan api glasial kita untuk meningkatkan Naschen Soul-nya untuk sementara, itu bukan kekuatannya sendiri, jadi akan agak sulit baginya untuk mengendalikannya, kata Han Li. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah pria parubaya berjubah hijau itu ketika dia bertanya, bagaimana kalau kita membantu Grand Elder menstabilkan Naschen Soul-nya? Itu pasti tidak akan berhasil. Menerobos kemacetan transformasi dewa tidak sesederhana itu. Mungkin ketidakstabilan ini yang dicari senior Brother Arctic Dragon. Mungkin dia ingin menggunakan kekuatan ini untuk menerobos kemacetan dalam satu gerakan. Jika kita campur tangan secara sembrono, kita malah bisa menyakitinya. Yang terbaik adalah hanya berdiri dan mengamati untuk saat ini, tolak Bai Mengxin. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar itu. Semua orang saling melirik sebelum juga terdiam. Pada kenyataannya, bahkan jika ingin membantu, kemungkinan besar mereka tidak akan melakukannya. Setelah memanipulasi api gletser mereka selama 2 hari 2 malam tanpa jeda, semua orang sudah benar-benar kelelahan, setelah mengerahkan kekuatan sihir dan indera spiritual secara berlebihan dalam prosesnya. Karena itu, mereka hanya bisa melihat saat Tuan Naga Arktik berusaha untuk mengatasi rintangan yang paling sulit sendirian. Apa yang tidak diperhatikan semua orang adalah ada cahaya biru yang berkilauan tanpa henti di mata Han Li. Dia dengan hati-hati menilai aliran kekuatan sihir di tubuh Tuan Naga Arktik, serta perubahan yang terjadi di Naschen Soul-nya, dan mengingat semua detail itu. Pengamatan ini pasti akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Hanya pengalaman ini saja yang membuat Han Li merasa layak mengambil risiko untuk tinggal di sini. Lagi pula, itu adalah kesempatan yang sangat langka untuk dapat menyaksikan seorang kultivator membuat terobosan ke tahap transformasi dewa. Ini adalah kesempatan yang harus diraih dengan kedua tangan. Semua orang juga bisa menggunakan indera spiritual mereka untuk memperoleh beberapa pengamatan, tetapi mereka jelas tidak dapat mengamati sedekat mungkin dengan Han Li menggunakan mata roh penglihatan terangnya. Jadi dia mendapat manfaat jauh lebih banyak dari ini daripada mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, tubuh Tuan Naga Arktik tiba-tiba bergidik saat dia duduk di dalam bunga teratai putih. Aroma aneh yang keluar dari tubuhnya langsung menjadi beberapa kali lebih kaya saat lambang teratai di glabella tiba-tiba melebar, menciptakan serangkaian proyeksi teratai yang mulai mekar. Semua orang langsung waspada dengan perubahan yang terjadi dan segera memusatkan perhatian pada Tuan Naga Arktik. Mata yang terakhir sudah terbuka dan cahaya merah tua dan keemasan memancar dari bola matanya. Pada saat yang sama, dia tetap tidak bergerak, tetapi tubuhnya perlahan naik ke udara. Tuan Naga Arktik melihat sekeliling dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mengangkat tangan dan jari-jarinya sedikit bergetar. Hampir pada saat yang sama, Han Li merasakan kekuatan spiritual yang tersisa di nadi tubuhnya sebelum melonjak dengan keras,
keluar dari tubuhnya dalam semburan yang dahsyat. Han Li sangat terkejut dan segera mengaktifkan seni kultivasinya beberapa kali. Baru pada saat itulah dia dapat menekan sementara keresahan dalam kekuatan spiritualnya. Ekspresi orang lain juga berubah secara drastis karena mereka juga mengambil serangkaian tindakan bingung untuk menstabilkan kekuatan spiritual mereka. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang menderita fenomena aneh itu. Mata Han Li berkilat dan sebelum dia mengetahui apa yang baru saja terjadi, suara dering tiba-tiba meletus dari beberapa mantra formasi di dekatnya. Penghalang cahaya di dekatnya bergetar hebat saat gumpalan cahaya mulai keluar darinya, melayang langsung ke arah mantra formasi. Gumpalan cahaya spiritual itu menghilang begitu mereka melakukan kontak dengan tubuh Tuan Naga Arktik. Beberapa saat kemudian, penghalang cahaya mulai runtuh dan cahaya yang mengalir masuk dari luar mantra formasi berubah menjadi warna krem sambil menjadi semakin kental. Ki asal dunia telah dipicu. Seseorang bergumam dengan suara rendah yang dipenuhi dengan kegembiraan, kekaguman, dan sedikit rasa iri. Hati Han Li tersentak mendengar itu. Tuan Naga Arktik seperti jurang maut, tidak peduli berapa banyak energi glasial yang melonjak ke dalam tubuhnya, itu tidak mempengaruhi perubahan selain membuat cahaya keemasan memancar dari matanya dan glabella bersinar lebih terang. Fenomena ini berlangsung sekitar 10 menit, setelah itu serangkaian suara ledakan meletus dari dalam tubuh Master Arctic Dragon. Sosoknya yang duduk segera bertambah tinggi beberapa inci. Pada saat yang sama, lambang bunga teratai di glabellanya meluas secara drastis, menutupi sebagian besar kepalanya di baliknya. Teratai itu kemudian tiba-tiba berkontraksi, akhirnya menyusut menjadi seukuran ibu jari saat itu membekas pada glabellanya. Cahaya melonjak ke arahnya dari segala arah tersendat sebelum menghilang. Keresahan dalam kekuatan spiritual di dalam tubuh Han Li dan yang lainnya juga mereda. Tuan Naga Arktik membuat segel tangan dengan ekspresi serius sebelum perlahan menutup matanya. Cahaya spiritual yang memancar dari bunga teratai 6 warna di glabellanya juga surut. Apakah dia sudah maju ke tahap transformasi dewa? Pikiran yang sama terlintas di benak semua orang saat melihat ini. Pria parubaya berjubah hijau dan Bai Mengxin sangat gembira. Namun, sebelum ada yang sempat bertanya, erangan teredam tiba-tiba keluar dari mulut Tuan Naga Arktik. Wajahnya kemudian tiba-tiba mulai berputar dan melengkung tanpa firasat apapun, dan dia memegang kepalanya menderita rasa sakit yang luar biasa. Han Li dan yang lainnya semua terperangah saat melihat ini. Apa yang terjadi? Saudara bela diri senior, pria berjubah hijau itu berteriak dengan mendesak, tetapi tidak berani mendekati Tuan Naga Arktik yang terakhir menatap pria berjubah hijau itu dengan susah payah, tetapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, cahaya tiba-tiba mulai berkedip dengan keras dari teratai. Bunga di glabellanya sebelum terlepas sendiri. Teratai kemudian mulai membengkak dan menyusut secara tidak menentu sebelum meledak dengan dentuman ringan, berubah menjadi 6 bola cahaya spiritual saat itu terjadi. Tuan Naga Arktik melepaskan ratapan kesedihan dan tubuhnya bergoyang-goyah sebelum jatuh dari udara. Dia mendarat tepat di dalam bunga teratai putih di bawah, di mana dia berbaring meringkuk menjadi bola, gemetar tak terkendali. Penatua Agung, Bai Mengxin khawatir. Dia dan pria parubaya berjubah hijau itu segera melesat seperti seberkas cahaya ke arah bunga teratai. Han Li dan dua lainnya saling memandang, tetapi tetap di tempatnya. Aku baik-baik saja, itu hanya reaksi dari ki asal dunia. Sangat mengejutkan semua orang, Tuan Naga Arktik tiba-tiba membalik dan bangkit ke posisi duduk lagi. Wajahnya masih cukup pucat, tapi wajahnya tidak lagi kesakitan. Bai Mengxin dan pria berjubah hijau sangat lega melihat ini dan mereka berhenti di udara di atas bunga teratai. Tepat ketika mereka hendak menanyakan Master Naga Arktik untuk lebih jelasnya, yang terakhir buru-buru mengatakan sesuatu sebelum membalik tangannya untuk mengungkapkan setumpuk belati perak yang telah digunakan sebelumnya.
Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya perak ditembakkan saat semua 16 belati terlempar ke udara. Namun, belati perak itu kemudian segera berputar ke belakang sehingga ujung tajam mereka menghadap Tuan Naga Arktik, yang melepaskan teriakan rendah, di mana semua 16 belati menembus tubuhnya pada saat yang bersamaan. Selain di kepalanya, ada gagang belati yang menonjol di seluruh tubuhnya sementara bilahnya hampir sepenuhnya tertanam ke dalam dagingnya. Mata Han Li segera menyipit saat melihat ini saat dia menatap Master Naga Arktik tanpa berkedip. Pada saat ini, lapisan api campuran tiba-tiba muncul di atas tubuh Tuan Naga Arktik. Nyala api didominasi warna biru dan putih, tetapi ada juga warna lain seperti kuning dan hijau yang bercampur di dalamnya. Rekan Taois, tolong ambil kembali api glasialmu. Tuan Naga Arktik mendesak dengan suara serius sementara matanya tetap tertutup. Biksu itu mengucapkan doa Buddhis sebelum melambaikan tangannya ke arah Guru Naga Arktik. Api gletser hijau yang muncul di atas tubuh Tuan Naga Arktik berubah menjadi gumpalan cahaya spiritual, yang kemudian menyatu membentuk bola kecil sebelum terbang ke arah biksu itu. Biksu itu melambaikan lengan bajunya ke udara untuk menerima api glasialnya sendiri. Han Li dan yang lainnya juga mengikuti, mengarahkan api glasial mereka kembali. Beberapa saat kemudian, hanya ada lapisan api es surgawi yang tersisa di tubuh Tuan Naga Arktik, sementara aroma aneh yang dia pancarkan telah menghilang. Namun, ekspresinya tetap agak tegang saat dia membuat segel tangan yang aneh. Pada saat yang sama, dia mulai mengucapkan mantra, di mana belati perak di sekujur tubuhnya mulai bergetar dengan lembut. Mengikuti suara dering rendah, ki glasial putih mulai muncul di atas gagang belati, langsung membuatnya tampak lebih tembus cahaya. Tuan Naga Arktik menghentikan nyanyiannya dan membuat segel tangan yang sama sekali berbeda. Serangkaian dentuman tumpul kemudian meletus saat semburan cahaya perak yang menusuk meletus dari belati, menghancurkan lapisan es di permukaan tubuhnya, yang kemudian menghilang. Namun, lebih banyak ki glasial kemudian muncul di sepanjang bilah perak itu, berubah menjadi lapisan es. Setelah menyaksikan siklus ini diulangi beberapa kali, bibir Han Li berkedut saat perasaan pencerahan membuncah di hatinya. Tuan Naga Arktik menggunakan kekuatan harta karun itu untuk secara paksa mengeluarkan ki glasial giok mendalam yang telah dia serap ke dalam tubuhnya sebelumnya. Tampaknya dia tidak mampu menembus hambatan transformasi dewa. Jika tidak, ki glasial ini akan bertindak sebagai obat yang sempurna baginya untuk memulihkan energinya yang hilang. Serangkaian pemikiran melintas di benak Han Li dan dia langsung mengambil keputusan. Desahan panjang keluar dari mulut Tuan Naga Arktik saat dia membuka matanya. Matanya telah kembali ke skema warna hitam dan putih normalnya. Dia melihat ke langit dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Pria berjubah hijau itu ragu sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, saudara senior?" "Aku baik-baik saja. Sayang sekali semua usahaku sia-sia." Senyum masam muncul di wajah Tuan Naga Arktik saat dia bangkit. Teratai cahaya di bawahnya langsung hancur menjadi bintik cahaya spiritual yang menghilang. Dia kemudian turun dengan lembut ke batu besar di bawah. Sangat disayangkan, indera spiritual Anda hanya sedikit kurang, rekan Daois Naga Arktik. Jika tidak, Anda akan berhasil membuat terobosan. Bagaimanapun, teknik rahasia yang telah Anda temukan memang merupakan metode yang layak untuk maju ke tahap transformasi dewa. Memang, Nyonya Long, akan sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki api glasial sendiri, kemudian untuk menemukan lokasi glasial seperti Gua Giok mendalam, tapi saya yakin banyak orang akan mencoba untuk meniru metode Anda, rekan Daois Naga Arktik, biksu itu menimpali sambil tersenyum. Tuan Naga Arktik meringis setelah mendengar kata-kata biksu itu, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pasrah. Dia kemudian melihat ke bawah ke tangannya, dan sedikit emosi melintas di matanya saat melihat kulitnya yang kencang dan kenyal. Rekan Daois Arctic Dragon, mengingat tidak ada lagi yang harus dilakukan di sini,
bukankah sudah waktunya bagimu untuk menarik mantra formasi ini dan mengizinkan kami kembali ke Aula Batu untuk memulihkan energi kami? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling ke penghalang cahaya yang baru saja muncul di sekitar mereka. Jangan terburu-buru. Aku masih memiliki beberapa hal yang perlu aku urus, dan aku akan menarik mantra formasi begitu aku melakukan semua yang perlu aku lakukan, jawab Tuan Naga Arktik dengan acuh bahkan tanpa menatap Han Li. Pria berjubah hijau dan Bai Mengxin saling melirik sebelum melayang tanpa ekspresi di atas Tuan Naga Arktik. Bagaimana apanya? Biksu itu menyadari ada sesuatu yang salah dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi waspada juga muncul di wajahnya. Tangannya bergemerisik di lengan bajunya, dan berbalik untuk menilai ketiganya dari Istana Malam Utara dengan ekspresi dingin. Tidak perlu khawatir, rekan Taois. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap siapapun. Saya hanya ingin saudara Han mengembalikan sesuatu yang menjadi milik saya. Tuan Naga Arktik akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li sementara belati perak di sekelilingnya mulai mengeluarkan suara berdering. Pada saat yang sama, sudah ada cahaya keemasan yang berkilauan di matanya, dia telah memulihkan semua kekuatan sihirnya. Kembalikan sesuatu yang menjadi milikmu. Baik biksu dan wanita tua itu menoleh ke Han Li dengan sedikit terkejut di wajah mereka. Tentu Anda bercanda, rekan Taois. Ini adalah pertama kalinya saya di sini di Istana Malam Utara, dan saya tidak pernah mengambil apapun dari sini. Ekspresi aneh muncul di wajah Tuan Naga Arktik setelah mendengar kata-kata Han Li, dan dia terdiam sesaat. Tiba-tiba, dia membalik tangannya dan bola cahaya biru muncul di atas telapak tangannya. Di dalam cahaya biru itu ada kuali mini. Itu kuali biru langit, seru biksu itu. Dia kemudian mengobrak-abrik lengan bajunya dengan ekspresi kaget sebelum menghasilkan kuali miniatur yang identik. Tatapannya bolak-balik antara dua kuali, tidak dapat memahami situasinya. Master Naga Arktik menoleh ke Han Li dengan mata menyipit, dan berkata, tidak perlu khawatir, rekan Daois Mo Jiu. Kuali Anda tidak palsu, itu juga merupakan kuali biru surgawi yang asli. Hanya saja tidak hanya ada satu Celestial Blue Cauldron, tetapi sepasang sebagai gantinya. Selain itu, kedua harta kuno ini hanyalah replika. Apa yang saya minta dari rekan Taois Han tidak lain adalah harta karun roh ilahi, kuali Heaven Void. Anda memilikinya, apakah saya benar? Harta karun roh ilahi. Kamu memiliki harta sekaliber itu, rekan Taois Han, seru wanita tua itu. Dia juga menoleh ke Han Li dengan sedikit tidak percaya dan keserakahan di matanya. Biksu itu secara alami terpana oleh wahyu ini juga, dan dia juga mengalihkan perhatiannya ke Han Li. Sebelum datang ke sini, mereka berdua telah menanyakan Tuan Naga Arktik tentang Han Li. Tuan Naga Arktik telah memberi tahu mereka bahwa dia adalah seorang kultivator dari wilayah Surgawi Selatan. Sungguh mengherankan bagi mereka bahwa seorang kultivator yang berasal dari tempat sekecil itu akan memiliki harta karun roh ilahi. Han Li tidak segera menyangkal kepemilikannya atas kuali Heaven Void. Sebaliknya, setengah senyum muncul di wajahnya ketika dia bertanya, "Oh, jadi maksud Anda adalah kuali Heaven Void?" Saya tidak keberatan Anda menanyakannya, tetapi saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya, bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya memiliki kuali? Dan dengan cara apa Spirit Void Hall Anda terkait dengan kuali ini? Sepertinya kamu benar-benar memiliki kuali. Mengenai bagaimana aku tahu bahwa kamu memiliki kuali, itu bukan sesuatu yang perlu aku rahasiakan. Api puncak ungumu telah diresapi dengan api es surgawi yang diilhami di dalam kuali Heaven Void. Selain itu dari replika Celestial Blue Cauldron, kuali Heaven Void adalah satu-satunya harta karun di dunia manusia yang mengandung api glasial. Kebetulan, saya memurnikan api es surgawi saya sendiri hingga batas maksimal baru-baru ini, jadi saya sangat sensitif terhadap es surgawi api dari tingkat yang lebih rendah. Master Naga Arktik menjelaskan,
Meskipun dia hampir sepenuhnya yakin bahwa Han Li memiliki kuali Heaven Void, dia masih sangat gembira mendengar gagasan itu dikonfirmasi oleh Han Li sendiri. Jadi itu berarti kamu tahu aku memiliki kuali Heaven Void, sejak pertama kali kamu bertemu denganku. Han Li bertanya dengan alis berkerut. Tuan Naga Arktik menilai Han Li dengan tatapan serius dan berkata, memang. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mengakuinya dengan begitu rela. Saya mengira Anda akan menyangkal kepemilikan kuali dan saya telah menyiapkan lebih banyak pertanyaan lanjutan untuk menginterogasi Anda, tetapi tampaknya itu tidak perlu. Kuali Heaven Void adalah harta karun roh yang dibawa oleh jiwa Esperi, ibu pemimpin Istana Malam Utara kami. Ibu pemimpin kami telah berangkat untuk berkeliling dunia dengan harta ini lebih dari 100.000 tahun yang lalu, tetapi tidak ditemukan dimanapun setelah dia kembali. Itulah mengapa aula kekosongan roh dibangun. Saya tidak tertarik mempelajari tentang bagaimana Anda mendapatkan harta karun seperti itu, tetapi itu memang milik Istana Malam Utara kami. Selama Anda bersedia menyerahkannya, saya akan dengan senang hati membiarkan Anda pergi. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Han Li, dan dia terkekeh saat dia melihat ke arah Tuan Naga Arktik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sangat jelas bahwa Han Li sama sekali tidak menganggap serius ancaman implisitnya, dan ekspresi Tuan Naga Arktik menjadi gelap setelah melihat itu. Saya mendengar dari Meng Yao bahwa Anda adalah orang sangat kuat. Meskipun basis kultivasi Anda hanya pada tahap pertengahan Nas Chen Sol, kecakapan tempur Anda sebanding dengan pembudidaya Nas Chen Sol akhir, dan bahkan binatang iblis seperti iblis bersayap perak tidak dapat menyakitimu. Tetapi kami saat ini berdiri dalam mantra formasiku di dalam gua giok yang mendalam. Terlebih lagi, kamu hanya memiliki 30% dari kekuatan sihirmu yang tersisa paling banyak. Tubuhku dan kekuatan sihirku berada di puncaknya. Perlukah aku menghancurkanmu? Dalam keadaan seperti itu, cahaya keemasan di mata Tuan Naga Arktik semakin terang saat dia berbicara. Pria berjubah hijau dan Bai Mengxin juga menatap tajam ke arah Han Li, mengantisipasi pertempuran yang akan segera terjadi. Siapa yang mengira kamu akan melawanku setelah aku membantumu melewati kemacetanmu? Apakah ini cara Istana Malam Utara membalas orang lain atas kebaikan mereka? Senyum dingin muncul di wajah Han Li. Apakah saya belum cukup membayar Anda? Saya tidak hanya memberi Anda salinan mantra untuk memurnikan api glasial, saya juga memberi Anda salinan teknik rahasia yang telah saya rancang setelah merenungkan selama berabad-abad. Master Arctic Dragon mendengus dengan dingin. Han Li melirik biksu dan wanita tua di sampingnya dan berkata dengan suara dingin, benarkah, sekarang? Itu masuk akal jika kamu mengatakannya seperti itu. Namun, aku bukan satu-satunya orang yang terjebak di sini dalam mantra formasi ini. Harta karun roh ilahi adalah masalah yang sangat penting, apakah Anda berencana membunuh keduanya untuk membungkam mereka? Keduanya sama-sama diaduk setelah mendengar kata-kata Han Li. Hehe, aku khawatir permainan pikiranmu akan sia-sia di sini. Aku sudah mengenal keduanya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan melawanku tidak peduli apa yang kamu katakan. Tuan Naga Arktik terkekeh dingin. Ini adalah masalah yang harus diurus antara rekan Daois Han dan rekan Naga Arktik Daois, aku tidak ingin mengambil bagian dalam hal ini. Wanita tua itu menatap Han Li dengan dingin sebelum tubuhnya melintas di udara, di mana dia muncul kembali di perbatasan penghalang cahaya. Kelopak mata Han Li sedikit berkedut saat melihat ini. Kita semua di sini untuk membantu Brother Arctic Dragon menerobos hambatannya, jadi mari kita tidak saling menyerang sekarang. Bagaimana dengan ini? Jika Heaven Void Cauldron benar-benar milik Istana Malam Utara, saya mengusulkan agar istana menawarkan rekan Taois Han beberapa kompensasi sebagai ganti kuali. Biksu itu mencoba bertindak sebagai mediator. Ekspresi Tuan Naga Arktik sedikit berkurang setelah mendengar itu, dan dia menawarkan,
Istana saat ini berada dalam situasi yang agak kacau, jadi saya ingin menghindari menjadikan saudara Han sebagai musuh saya juga. Selama Anda bersedia menyerahkan kuali, saya bisa memberi Anda batu ajaib dalam jumlah besar sebagai imbalan. Kompensasi yang ingin saya tawarkan akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menginginkan batu ajaib selama sisa hidup Anda. Namun, Han Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Ekspresi Tuan Naga Arktik menjadi gelap lagi setelah melihat ini. Bahunya sedikit bergetar karena amarah dan api biru di sekujur tubuhnya melonjak dengan hebat, mengubahnya menjadi bola api biru besar. Pria berjubah hijau dan Bai Mengxin juga mulai membuat segel tangan. Selusin atau lebih pedang terbang yang berkilauan dan tembus cahaya ditembakkan dari tubuh seseorang, sementara yang lain mengeluarkan dua tombak hitam pendek dari lengan baju mereka. Senjata berputar di udara di sekitar mereka berdua, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Ekspresi pasrah muncul di wajah biksu itu setelah melihat ini, dan dia mengucapkan doa Buddhis sebelum terbang ke perbatasan penghalang cahaya untuk bergabung dengan wanita tua itu. Namun, biksu itu tiba-tiba mengubah arah dan terbang menuju Han Li. Ekspresi Han Li goyah saat melihat ini dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menguraikan maksud biksu itu tiba-tiba mengirimkan suaranya kepadanya, "Kakak Han, ambil kuali biru langit ini. Aku akan membantumu dalam pertempuran yang akan datang."